Wasamratuhu, adapun buahnya ya, buah daripada keyakinan yang seperti ini di kalangan orang-orang siddiq wabil khusus ya, ayyakunal insanu, bahwasanya adanya manusia itu fi khulwatihi, pada saat sendirinya, muta'addiban, dia penuh dengan adab, bi jami'i ahwalihi, pada semua keadaannya, wa amalihi, dan semua perbuatannya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, begitu juga Bapak Ibu sekalian serta rekan santri di mana saja berada, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Sekarang kita sudah berada pada halaman 276 ya. Masih seputar keyakinan ya, yang mana merupakan penegasan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala untuk dikuatkan bagi mereka seorang ulama atau seorang mursyid. Kita sekarang sudah berada pada bagian mana ya? Bagian ini ya, kalau saya tidak salah. Oke. Langsung saja, ila anqala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain, amin. Wa min dzalika, nah, dan diantaranya kata beliau, ayyagluba ala qalbihi anna may ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu ya. Bahwasanya termasuk daripada yang demikian itu, artinya termasuk daripada objek yakin itu adalah ayyagluba ala qalbihi, bahwasanya ya mendominasi ya ala qalbihi, ke atas hatinya ya, memenuhi ke atas hatinya, anna man ya'mal misqala dzarratin, keyakinan bahwasanya siapa yang beramal misqala dzarratin, seberat zarrah, khairan, kebaikan, yarahu, maka dia akan lihat ya, artinya di sini hasilnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin, dan siapa yang beramal ya misqala dzarratin, seberat zarrah, syarron, keburukan, yarahu, pun dia akan melihat hasilnya. Nah, wa huwa al-yaqinu bis-sawabi wal iqab. Yang dimaksud di sini adalah keyakinan akan adanya pahala wal iqab, dan juga akan adanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang merupakan salah satu di sini kata beliau sebagai objek ya, atau majari daripada al-yakin tersebut. Apa dia? Harus yakin bahwa setiap amal kebaikan kita itu akan kita lihat, akan kita dapatkan hasilnya, dan begitu juga amal keburukan kita akan lihat, kita juga akan dapatkan hasilnya. Waliyadzubillah. Nah, hatta yara ya, sampai dia melihat ya nisbat ta'ati, ya nisbat ketaatan, ila sawabi, kepada pahala itu, kan nisbatil khubzi ila syabu'i, seperti nisbat al khubzi ya, kaitan roti, ila syabu'i, kepada kenyang. Wa nisbat al ma'asi, dan nisbat kemaksiatan itu ilal iqabi, terhadap siksa, kan nisbatis sumumi wal afai, seperti nisbat racun, wal afai, dan binatang berbisa, ilal halaki, kepada kebinasaan. Nah, jadi keyakinan yang seperti ini itu sampai kepada tahap dia melihat, kata beliau ya, bahwa hubungan ketaatan dengan pahala ya, itu sama dengan hubungan roti dengan kenyang. Begitu juga kemaksiatan dengan siksaan, itu sama hubungannya dengan racun atau binatang berbisa seperti ular dan semacamnya, ilal halaki, dengan kebinasaan dalam artian dapat membunuh orang. Nah, pakama yahrisu ala tahsili lil khubsi, sebagaimana dia rakus, dia antusias ala tahsili lil khubsi, untuk menghasilkan roti, tolabang, karena menuntut li syabu'i, kenyang, dalam artian sebagaimana dia mencari roti agar supaya dia makan untuk kenyang. Nah, fayahfazu qalilahu wa kasirahu, maka dia tentunya akan menjaga qalilahu, sedikitnya roti tersebut, wa kasirahu, dan banyaknya. Nah,
Fakadzalika demikian juga yahrisu ala taati, dia juga harus antusias, harus rakus ala taati ke atas ketaatan kulliha semuanya, qaliliha wa kasiriha, sedikitnya dan juga banyaknya. Nah, itu kata beliau. Jadi nisbat ini ya harus sama. Dalam hal ini adalah sebagaimana orang itu dalam mencari roti untuk dia makan agar supaya kenyang, tentunya orang ini berapapun yang dia dapatkan dari roti tersebut, mau sedikit kah, mau dia banyak, pasti dia akan tetap cari itu. Nah, sepatutnya dalam hal ketaatan juga seperti itu. Mau ketaatan itu sedikit saja ataukah banyak, pokoknya dia harus lakukan. Nah, kurang lebih hampir sama kata beliau. Wa kama yatajannabu qalila sumumi wa kasiraha. Nah, sebagaimana dia menghindari sedikitnya itu racun, wa kasiraha dan juga banyaknya, fakadzalika maka seperti itu juga yajtanibu, dia harus menghindari al-ma'asiyah, semua kemaksiatan, qalilaha wa kasiraha, sedikitnya maupun banyaknya, wa saghiraha wa kabiraha, kecilnya maupun besarnya. Jadi sama juga kasusnya dengan ular, dengan sesuatu yang membahayakan, racun dan semacamnya, kita akan hindari itu, mau dia sedikitkah atau mau dia banyak, mau dia besar atau kecil. Nah, seperti itu juga dalam hal kemaksiatan, sepatutnya kita juga harus menghindarinya, mau dia sedikit, mau dia banyak, mau dia kecil, mau dia besar, pokoknya kemaksiatan kita harus hindari. Nah, wal yaqinu bil ma'nal awal, ya, adapun yakin dengan makna yang pertama, ya, makna versi orang-orang nazar dan mutakallim, dalam hal ini adalah adamus syakki, tidak adanya keraguan. Qad yujadu li'umumil mu'minina, itu terkadang ditemukan bagi umumnya orang yang beriman. Artinya terkait dengan keyakinan ini, ya, keyakinan bahwa amal perbuatan kita mau baik dan buruknya pasti akan dapat ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik-baik, kalau buruk maka buruk juga. Nah, keyakinan yang seperti ini itu ada pada diri seorang yang beriman. Dalam hal ini keyakinan versi pertama, yaitu tidak adanya keraguan. Dalam hal ini orang beriman siapapun pasti meyakini dan tidak ragu bahwa segala amal perbuatan itu akan dilihat hasilnya. Nah, amma bil makna sani, adapun keyakinan dengan makna yang kedua, ya, makna kebanyakan para fuqaha, ahli tasawuf dan juga mayoritas ulama, yang mana keyakinan yang dimaksud pada versi yang kedua sudah kita bahas sebenarnya ini pada pembahasan yang sebelumnya, adalah keyakinan yang mendominasi di dalam diri seseorang dan dia yang menghukumi, dia yang bertindak keyakinan tersebut. Nah, atas makna keyakinan versi yang kedua ini, maka payahtassu bihil muqarrabun, terkhusus bihi dengannya al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang beriman. Nah, kalau kita tinjau, ya, keyakinan versi yang kedua, ya, versi kebanyakan para ulama, nah, terkait dengan masalah yang sedang kita bahas ini, masalah yakinnya mereka terhadap amal perbuatan akan diganjar baik. Kalau baik diganjar buruk, kalau buruk. Nah, keyakinan mereka terhadap ini, itu merupakan suatu keyakinan yang akan bertindak, keyakinan itu yang akan menghukumi, keyakinan itu yang menjadi penentu di dalam diri orang tersebut untuk bertindak dalam hal ini. Maka itu tadi, mereka akan meninggalkan segala kemaksiatan kecil maupun besar. Mereka akan melakukan ketaatan, kecilkah dia ataupun besar, sedikitkah dia atau banyak. Nah, sikap yang seperti ini hanya akan lahir pada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu bentuk keyakinan mereka atas versi keyakinan pada makna yang kedua. Nah, itu maksud daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Oke, wasamratu hadzal yaqin. Nah, adapun buah daripada keyakinan yang seperti ini tadi, yaitu sidqul muraqabati. Itu baik muraqabahnya, pengawasannya, mawas dirinya, bahasa kita. Nah, ini untuk orang-orang muqarrab akan melahirkan keyakinan yang seperti ini, suatu perasaan di dalam diri mereka, yaitu perasaan muraqabah, perasaan ya berhati-hati, fil harakati, dalam gerak mereka, wasakanati, dan diam mereka, wal khatarati, dan juga siratan-siratan hati mereka. Mereka akan selalu mawas diri di situ, menjaga betul gerakan mereka, diam mereka, dan juga khatirah mereka.
ya, lintasan-lintasan yang melintas di dalam hati itu mereka akan selalu jaga. Kalau itu keburukan maka mereka tidak akan lakukan, mereka akan abaikan. Ya. Dan mereka hanya akan berharokat, mereka hanya akan bersakanat, mereka akan berkhatarat, itu untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Wal mubalaghatu fit taqwa, dan mereka berlebih-lebihan dalam takwa. Ya, takwanya itu selalu dikembangkan, takwanya itu diutamakan, diprioritaskan. Wal ihtirazi an kulli sayyi'at, dan mereka menghindarkan diri dari setiap as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Wa kullama kana al-yaqinu aghlab, dan setiap adanya keyakinan itu mendominasi, artinya semakin mendominasi keyakinan di dalam diri orang-orang al-muqarrab ini, kana al-ihtirazu asyadda wa tashammuru ablaga, maka adalah al-ihtiraz, penghindaran diri terhadap hal-hal yang membahayakan itu, asyadda, lebih lagi, lebih keras lagi, wa tashammuru ablaga, dan juga berhati-hati, ya kurang lebih hampir sama al-ihtiraz, ablaga itu lebih-lebih lagi. Oke. Wa min dzalika, dan diantaranya, ya lagi-lagi, wa min dzalika, dan diantaranya, ya, artinya diantara objek yakin tersebut adalah al-yaqinu bi anna Allah Ta'ala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala muttali'un alaika, yaitu mengetahui ke atas engkau fi kulli halim, pada setiap keadaan. Ya. Wa musyahidun li hawajisi domirika, dan Allah itu maha melihat, menyaksikan li hawajisi domirika, terhadap gerakan atau bisikan-bisikan hatimu, wa khafaya khawatirika, dan juga yang berlindungnya siratan-siratan yang melintas di dalam hati, wa pikrika, dan juga dalam pikiran. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wahaza, dan ini kata beliau, mutayaqqanun inda kulli mu'minin bil ma'na al-awwal. Itu sudah diyakini, sudah pasti ada inda kulli, pada setiap orang yang beriman, bil ma'na al-awwali, dengan makna yakin yang pertama tadi, versi orang-orang Nazar dan orang-orang mutakallim. Jadi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segalanya itu ada pada setiap pribadi orang yang beriman, kalau kita meninjau yakin makna yang pertama, tinjauan itu. Nah, wa huwa adamus syakki, yaitu tidak adanya keraguan. Itu makna yakin yang pertama itu. Jadi semua orang beriman itu tidak ada ragunya bahwa Allah itu mengetahui segalanya. Wa amma bil ma'na tsani, adapun yakin dengan makna yang kedua, ya, makna kebanyakan para ulama, wa huwa al maqsudu. Nah, inilah yang dimaksud di sini, artinya inilah yang menjadi penekanan daripada Imam Al-Ghazali di sini, bahwa azizun itu jarang sekali. Jarang sekali, yahtassu bihi as-siddiqun, hanya terkhusus bihi, dengannya orang-orang yang siddiq, orang-orang yang tingkat keyakinannya itu sangat tinggi, tingkat pembenarannya terhadap ajaran agama itu sudah tinggi. Yang mana orang-orang begini, orang-orang siddiqin ini, dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala muttali'un, itu mengetahui segala keadaan, dia akan bersikap, dan sikapnya itulah yang disebut dengan samrah, ya, buahnya, ya. Wasamratu, adapun buahnya, ya, buah daripada keyakinan yang seperti ini di kalangan orang-orang siddiq, wabil khusus, ya, ayyakunal insanu, bahwasanya adanya manusia itu fi khulwatihi, pada saat sendirinya, muta'addiban, dia penuh dengan adab, bi jami'i ahwalihi, pada semua keadaannya, wa amalihi, dan semua perbuatannya, ya. Pada saat dia sendiri, dia tetap beradab, dia tetap mengamalkan ilmu agama yang dia ketahui. Kaljalisi, seperti orang yang duduk, bimasyhadi malikin, yang disaksikan oleh seorang raja, muazzamin, yang besar, yang agung, yang zur ilaih, yang sedang melihat kepada dia. Jadi pada saat dia sedang sendiri di dalam rumah, di dalam kamar, atau di mana saja, tempat di mana dia menyendiri, tidak ada yang tahu secara zahir, ya, orang ini akan tetap menjaga adab dia, seakan-akan dia sedang duduk di hadapan seorang raja yang sangat agung, yang sedang mengawasi atau melihat dia. Fa innahu, maka dia sesungguhnya orang yang seperti ini, la yazalu mutriqan, dia akan senantiasa menunduk, muta'addiban, beradab, fi jami' amalihi, pada semua amal perbuatannya. Dia akan beradab, jaga terus adabnya. Ya, mutamasikan, ya, dia akan senantiasa berpegang kuat, berprinsip, bahasa maupunnya seperti itu, mu'tarizan, menghindari, an kulli harokatin,
dari setiap gerakan tukhalifu hayatal adab yang menyalahi hayatal adab, keadaan adab dalam ilmu agama kita. Dia akan hindari semua itu, adab-adab yang tidak dibenarkan, adab-adab yang bertentangan dengan ajaran agama kita, dia tidak akan lakukan walaupun dia dalam keadaan sendiri. Nah, wa yakunu fi fikratihi, dan adalah pada fikrahnya, pikirannya, al-batinati, pikiran batiniyahnya, kahuwa fi amalihi zahirati, seperti dia pada amalan zahirnya. Ya. Jadi pikiran kebatinannya orang tersebut itu akan sama dengan amalan zahirnya. Nah, ketika amalan zahirnya itu beradab, amalan zahirnya itu berbentuk ibadah, amalan zahirnya itu dia hindarkan dari hal-hal yang tidak dibenarkan, maka hatinya juga, batiniyahnya juga akan dia perlakukan seperti itu. Nah, karena yatahaqqaqu, sudah menjadi pasti, ya, sudah pasti, yatahaqqaq, sudah hakikat, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, muttali'un, itu mengetahui, ala sarirati, akan rahasianya, sarirati, hatinya, kama yattali'ul khalqu ala zahirihi, sebagaimana mengetahui makhluk Allah subhanahu wa ta'ala ala zahiri, atas zahirnya. Sebagaimana orang melihat atau menilai zahir kita, nah Allah juga subhanahu wa ta'ala tentunya melihat batin kita dan perlakuan kita kepada orang, ya, dalam hal ini pasti kita akan bersikap baik. Nah, maka hati juga kita akan perlakukan seperti itu, dalam hal ini bersikap baik juga kepada yang mengetahui keadaan hati itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakunu, maka adalah mubalaghatuhu fi imarati batinihi, adalah mubalaghahnya, antusiasnya, berlebihannya dalam hal memakmurkan batiniyahnya, wa tathhirihi, dan membersihkannya, wa tazinihi, dan menghiasinya, ya, li'ainillahi ta'ala, untuk pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, al-kali'ati, yang mengawasi, asyadda, itu melebihi, mimubalaghatihi, dari berlebihannya, fi tazini zahirihi, dalam menghiasi zahirnya, lisairin nas, untuk semua manusia. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, orang yang seperti ini, as-siddiqun ini, maka berlebih-lebihannya dalam hal memakmurkan batinnya, ya, mensucikan batinnya, menghiasi batinnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu lebih lagi daripada mubalaghahnya, berlebihannya dalam menghiasi zahir dia untuk manusia. Nah, karena itu tadi, karena dia merasa bahwa Allah melihat segalanya, mengetahui segalanya, hatta perkara batiniyahnya. Wa hadzal maqamu, dan ini maqam yang ini, kata beliau, fil yakini, dalam hal masalah keyakinan, kalau sudah sampai kepada maqam, bahasa langsungnya muraqabah, ya, maqam muraqabah ini terkait dengan keyakinan ini, yurisul haya, maka akan melahirkan perasaan malu, wal khaufa, perasaan takut, wal inkisar, dan perasaan sedih, ya, kurang lebih seperti itu, wadzulla, dan perasaan hina, wal istikanata, dan perasaan tenang, wal khudu'a, dan perasaan rendah, ya, perasaan khudu', merendahkan diri, wa jumlatan minal akhlaqil mahmudati, dan sejumlah dari akhlak-akhlak yang terpuji itu akan lahir dari yakin yang seperti ini. Wa hadhil akhlaqu turisu anwa'an, dan ini juga akhlak ini akan melahirkan juga anwa'an, macam-macam minat ta'ati, dari ketaatan, rafi'atan, yang mulia. Akan lahir dari bentuk keyakinan yang seperti ini tadi, keyakinan bahwa Allah itu mengetahui segalanya, ya, hatta perkara-perkara batiniyah. Nah, itu akan kemudian membuahi, bahasa kasarnya, atau melahirkan, mewarisi perasaan ketaatan yang sangat mulia. Dan itu banyak ketaatan-ketaatan tersebut yang akan lahir dari sifat yakin ini. Oke. Fal yakinu fi kulli babin min hadhil abwab. Nah, adapun yakin fi kulli babin, pada setiap bab, min hadhil abwab, dari bab-bab yang sudah disebutkan tadi ini, mislus syajarah, itu diumpamakan seperti pohon. Wa hadhil akhlaqu fil qalbi mislul aghsanil mutafarri'ati minhu, dan ini akhlak, ya, akhlak-akhlak yang terpuji, fil qalbi, yang ada di dalam hati ini, mislul aghsan, itu seperti aghsan, dahannya, al mutafarri'ati minha, yang tercaban dari pohon tersebut,
wa hadhil amalu wat ta'atu, dan ini amal-amal kebaikan, wat ta'atu dan ketaatan, as-sadiratu yang muncul minal akhlaki daripada akhlak-akhlak, kasimari diumpamakan seperti buah, wal anwar dan cahaya, al mutafarriati yang tercabang atau yang muncul minal aghsani daripada dahan yang keluar atau yang tercabang dari pohon tersebut. Nah, perumpamaannya seperti itu. Nah, fal yaqinu, adapun yakin, wal aslu ialah asalnya, wal asasu dan asasnya, walahu majarin, dan yakin ini bagi dia punya majarin, objek ya, bahasa punya seperti itu, wa abwabun, dan dia punya banyak bab, aksaru mimma addadnahu, lebih banyak dari apa yang telah kami hitung tadi, dari yang kami bahas dari sebelum ini membahas tentang majari al yakin atau objek yakin, hanya beberapa saja. Dan ternyata kata beliau itu majarnya, abwabnya itu banyak sekali terkait dengan yakin tersebut. Wasayati, dan akan datang nanti zalika, yang demikian itu pembahasannya lebih detail, fi rubu'il munjiyat, pada seperempat pembahasan al-munjiyat yang dapat membebaskan dari neraka. Wahadal qadru, dan ini kadar yang beliau sudah sebutkan ini, kafin, itu sudah cukuplah kata beliau, pitafhimi, dalam memahamkan makna lafzil al-ana, makna lafaz saat ini, artinya makna lafaz daripada yakin tersebut. Nah, ada wabillahi taufiq, sampai di situ saja dulu pembahasan terkait dengan kajian kita kali ini. Nanti kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Ya, yang intinya bahwa keyakinan itu mempunyai dua pemaknaan, ada pemaknaan para nazar dan mutakallimin, ada pemaknaan mayoritas ulama mutasawwifah, begitu juga para fuqaha, yang mana kedua makna ini itu tetap menjadi pertimbangan daripada Imam Al-Ghazali dalam hal mengarahkan para ulama-ulama akhirat atau seorang mursyid ya, untuk senantiasa memperkuatnya. Dalam hal ini memperkuat keyakinan baik menurut versi yang pertama atau memperkuat keyakinan menurut versi ulama yang kedua. Dan keyakinan versi ulama pertama dan versi ulama kedua itu mempunyai objek masing-masing, dan objeknya ini yang baru saja kita bahas sampai kepada pertemuan saat ini. Dan yang paling terakhir tadi adalah berhubungan dengan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan membalas segala tindak tanduk kita selama di dunia. Jika kebaikan maka kebaikan balasannya, jika keburukan maka keburukan. Kemudian paling terakhir tadi barusan yaitu yakin terhadap bahwasanya Allah itu mengetahui segala tindak tanduk umat manusia, baik secara zahir ataupun secara batin. Nah, kurang lebih seperti itu. Hada billahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه